ఫోన్లో అది ఎక్స్పైర్డ్ కాదులో ఉంది. آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. Assalamualaikum teman-teman, sekarang saya sedang berada di Masjid Nabawi. Jadi biasanya tiap sore, tiap hari itu, terutama weekdays ya, dari hari Ahad sampai hari Kamis, saya ada jadwal setoran hafalan Quran di Masjid Nabawi. Nah, alhamdulillah tadi kita sudah sholat maghrib dan juga sudah setoran. Saya harusnya setorannya habis asar, tapi tadi saya telat, jadinya setorannya habis maghrib. Udah setoran, udah sholat maghrib. Sekarang kita mau jawab-jawab pertanyaan yang sudah saya tuliskan di story. Ini ada pertanyaan dari Ustadz Farhan Fadilat Syah. Kapan nikah Kak Ibrahim? Antum dulu lah. Antum udah nikah baru nanti. Nggak tahu aneh kapan lah. Mohon doanya mudah-mudahan segera, insyaallah. Ada pertanyaan dari A.RR.MF_. Tips berlatih agar suara merdu dan nafas panjang saat ngaji, Bang. Sudah azan Isya, kita lanjutkan nanti lagi ya. Kita dengarkan azan Isya dulu. Ini ada Ustadz Bahrul Ilmi di belakang. Assalamualaikum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sembilan lebih lagi. Ada lagi yang ambil. Halo guys. Sekarang saya sudah kembali ke asrama lagi. Tapi saya mau pergi lagi nih. Jadi salah jalan. Jadi karena ini adalah hari Kamis, malam Jumat, dan besok libur. Jadi di sini tuh weekendnya tuh hari Jumat dan hari Sabtu. Gitu. Kalau di Indonesia kan hari Ahad kan, Sabtu sama Ahad. Kalau di sini Jumat itu libur, Jumat Sabtu libur, Ahad kita masuk. Karena besok libur, jadi saya mau ngopi dulu. Mau ngopi dulu bersama teman-teman. Sebelum kita berangkat, sambil jalan kita mau menjawab pertanyaan tadi ya, yang terpotong azan tadi. Bagaimana cara memperbagus suara dan juga memperpanjang nafas ya kalau nggak salah. Kalau memperbagus suara, sebenarnya itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi itu bisa dilatih. Karena saya punya teman yang sebelumnya suaranya biasa aja, tapi karena dia suka mendengarkan murotal dan dia suka meniru suara-suara itu, sehingga dia bisa jadi lebih baik suaranya. Jadi bisa dilatih. Caranya adalah dengan memperbanyak dengerin murotal dan meniru suara qori-qori gitu. Demikian juga belajar ilmu tajwid dan tahsin bersama guru itu penting banget karena itu bisa memperbagus suara dan juga memperbanyak nafas. Nah, kalau untuk memperbanyak nafas sendiri, sebenarnya semakin sering kita ngaji, insya Allah nafas kita akan semakin panjang gitu. Itu bisa dilatih. Ya, kalau kita sering ngaji. Kalau misalnya kita jarang ngaji, nanti kita nggak ketahuan nafas kita bertambah atau tidak gitu. Sekarang saya sudah masuk ke kamarnya teman saya. Kita
gerbek kamarnya. Iya. Ayo kamu. Ya, ini Ustadz Adra, Pak Hafiz. Kok Hafiz apa Adra? Hafiz dong. Adra itu nama keluarga. Masuk kameranya boy. Ini adalah Yusuf Acal. Itu yang baju putih namanya Naufal. Yang baju hijau namanya Bobby. Ya, kalau ST sih kan kayak kota-kota gitu ya. Iya keren. Sama Boim ngomongin kayak gitu. Insyaallah akhi antum hafalan sudah berapa juz? Ini perdebatan orang-orang dalam membeli provider karena ini maba semua ya. Maba semua jadi pada milih-milih kartu internet yang bagus apa. Bagusan salam mobile. Ada yang namanya Virgin. Ini adalah Masjid Bin Bas di malam hari. Bagus juga nih, ada warna-warninya. Ini dari kamar, baru nyampe gerbang. Bab Roisi udah jalan sekitar setengah jam ini kayaknya, baru nyampe. Nanti di seberang situ ada kafenya, kita nanti nongkrong di sono. Bapak dia ngerem kok. Gila. Tuh, ini banyak keluarga-keluarga. Gitu. Waktu kita pulang umroh kan? Kan itu jam 12 di Kuba. Hai guys, sekarang kita sedang dalam perjalanan mau ke kafe dan ini kita melewati Wadi Akik. Ya, ini tempat rekreasi keluarga-keluarga. Lihatin ini ada taman-taman. Nah, jadi kalau keluarga-keluarga main ke sini dan mereka sudah masuk waktu sholat, mereka nggak perlu khawatir karena di sini ada, lihat. Al-Musolla Al-Mutanaqqil. Ini musola seperti musola darurat gitulah, ya. Ini tulisannya ahakul amakin bi antusona wala Tuhan. Ini adalah tempat yang paling berhak untuk dijaga dan tidak dihinakan. Nah, ini kita lihat ada sajadah di sini, guys. Tuh. Jadi kita bisa sholat di sini, masya Allah. Ini di tempat umum gini kita nggak perlu khawatir nggak dapat tempat sholat ya. Ini disediain sajadah. Nah, kalau mau dibalikin, gimana balikin ya? Oh, gini. Nah, diputar balik lagi dia. Keren banget, masya Allah. Ini di Saudi Arabia gini, di Madinah. Di seluruh Saudi Arabia kayaknya semua ada begini. Di Jeddah, di Riyadh, masya Allah. Luar biasa. Juga ikut waktu itu. Ini video isinya nyebrang jalan doang nih. Nyebrang. Ini awak to live. Awak to live. Nah, ini seberang Jamiah ada kafe-kafe beginian ya di malam hari. Masya Allah, ini Dose, ini Rafe, Mila Manana. Sana lagi. Apalagi ini malam Jumat nih, banyak orang liburan nongkrong di sini tuh, keluarga-keluarga, anak muda gitulah. So we should go here to order or just we can order from order from here. Yes. We're gonna take the dust first. Have a your choice. All right. Nggak tahu mau ngapain di sini. Lagi tahu sih. Kirain ada. Ini ada nih. Bisa pesan dari sini. Ini yang videoin. Iya. Bisa nggak? Grup ikan asli. Di, buat bapak-bapak nih. Kayaknya kan dia. Dia makannya begini. Allah, nikmat sekali. Ya, sekarang kita lagi nongkrong di sini di
Cafe namanya Overdose. Overdose. Dose, never overdose. Ini bersama kawan-kawan yang ada di sini. Videoin dong. Iya, kabur semuanya. Enggak. Oh, ini dia. Ini adalah juru bicara saya ya, karena dia ngomongnya lebih banyak daripada saya. Sini kau duduk. Oh, lagi video call dia, lagi nelpon. Sekarang kita melanjutkan Q&A. Assalamualaikum. Ini dari la Dida _ Assalamualaikum Bang. Mau tanya, di UIM itu khusus buat ikhwan saja ya? Ya. Universitas Islam Madinah itu hanya khusus ikhwan saja. Tapi kalau di kampus-kampus lain yang di Saudi, mungkin ada yang bisa menerima akhwat juga, mahasiswi gitu. Ini dari OSC Robbani. Tips dan trik supaya bisa lebih bersabar dalam menjaga hati dan menanti sang jodoh. Ya. Jawabannya apa nih, Bro? Please. Tips dan trik supaya bisa lebih bersabar dalam menjaga hati dan menanti sang jodoh. Ya, manfaatkanlah penantian ini dengan melakukan hal-hal yang positif. Jangan melampiaskan kesedihan, kegalauan itu dengan hal-hal yang negatif. Nggak usah pacaran. Ya, bisa digunakan untuk memperbanyak ilmu, bisa berdagang, memperbanyak harta, ya kan? Mau menafkahi diri sendiri, persiapan juga buat nafkahin keluarga bisa. Kalau cewek-cewek misalnya bisa perbanyak ilmu, belajar masak atau belajar kuliah, ya kan? Berdagang dan lain sebagainya. Manfaatin pokoknya kegiatan-kegiatan yang positif, belajar ilmu agama. Nah, nanti dalam penantian itu insya Allah kita, kalau misalnya kita sibukkan diri dengan hal-hal yang positif, kita akan lebih bersabar dalam penantian, insya Allah. Culture shock tinggal di Madinah. Pertama kali nyampe sini tuh panas banget ya, bahkan lebih panas daripada Yaman. Panas banget dan kering. Ini coba lihat, ini tangan saya ini habis terkupas-kupas nih tuh. Ini barusan sembuh. Kemarin tuh lebih parah banget nih. Terus bibir nih kemarin juga berdarah karena kering, ya kan? Itulah. Mimisan. Itu culture shock. Itu culture shock nggak sih kayak gitu? Bukan culture shock tuh kayak, oh kayak gini ya. Sebenarnya kalau saya sendiri sih sama budaya hidup di Arab Saudi, pokoknya dunia Arab itu nggak terlalu shock ya dengan culture yang ada di Saudi, karena saya udah 3 tahun tinggal di Yaman, jadi ya biasa aja gitu. Mirip-mirip aja lah. Fitria Anissa 15. Kenapa doa belum dikabulkan? Apa penyebabnya? Ya. Jadi kalau kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa dalam keadaan hati kita itu yakin bahwa doa kita pasti akan dikabulkan. Dan kita jangan terburu-buru dalam menanti bahwa doa kita itu segera dikabulkan. Kemudian kalau misalnya kita merasa doa kita belum dikabulkan, kita menggerutu, doa aku nggak dikabulkan lah, gitu. Nah, katanya Rasulullah SAW, doa seseorang itu pasti akan dikabulkan selama dia tidak tergesa-gesa. Dan tergesa-gesanya seseorang hamba itu apa? Dia mengatakan, da'autu walam yuqbal. Kira-kira gitulah. Aku sudah berdoa tapi tidak dikabulkan. Ini ketika dia sudah mengeluh seperti itu, berarti itu tandanya dia sudah tergesa-gesa dan doanya nggak bakal dikabulkan kalau dia tergesa-gesa. Dan kalau sekiranya doa kita itu tidak dikabulkan, menurut kita bisa jadi doa tersebut entah itu sebagai tabungan kita di akhirat nanti, sehingga kita bisa melihat, wah, pahala dari doa kita itu menjadi, masya Allah, kekayaan pahala yang luar biasa di akhirat nanti. Atau dengan doa tersebut kita dihindarkan dari mara bahaya atau musibah yang menimpa kita. Berkat doa kita dihindarkan dari musibah. Atau bisa juga doa kita dikabulkan di saat yang tepat. Low battery. Nah, karena HP saya sudah low battery, mungkin Q&A-nya sampai sini aja. Kita akhiri vlog kita, Q&A-nya sampai sini aja. Kita lanjutin nanti setelah dicas lagi. Pokoknya gitu deh. Terima kasih teman-teman yang sudah bertanya. Assalamualaikum. Inilah suasana kalau malam liburan ya, malam Jumat nih. Ramai banget nih pusat kotanya, orang ngantri pada macet.